Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Islam, NRP 15 2023 156 di kelas BB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan pada bagian kedua UTS 2 keamanan jaringan. Yang pertama itu apa itu SQL injection? Nah, SQL injection adalah sebuah teknik penyerangan terhadap target yaitu web yang memanfaatkan celah dari input user. Nah, seperti di form login atau form search, nanti di situ tuh dimasukin perintah SQL yang berbahaya. Nah, SQL injection ini bisa terjadi ketika input user tidak divalidasi, atau saat membuat query database itu dia tidak pakai tanpa filter, nggak pakai filter bikinnya. Nah, contohnya tuh misalnya ada kode SQL-nya select from user where email sama dengan input user and password sama dengan input password. Nah, kalau SQL gini nih, penyerang tuh tinggal masukin kode SQL-nya jadi from login. Nah, misalnya di user itu masukin aja kode SQL-nya. Contohnya tuh petik 1 sama dengan petik 1. Password itu tinggal bebas, nanti tinggal enter aja. Nah, nanti query-nya bakal jadi true semua. Nanti penyerang itu bisa masuk tanpa ID password. Nah, saat penyerang masuk ini, penyerang itu bisa mengakses, mengubah, dan membaca dataset kita, database kita di web kita itu. Lalu, perbedaan SQL injection biasa dan blind SQL injection. SQL injection biasa tuh hasilnya kayak hasil error database-nya, error SQL-nya bakal muncul di layar kita ketika kita melakukan SQL injection biasa bakal muncul. Kelihatan lah nanti semua mana errornya apa segala macam. Kalau blind ini, nah error itu SQL itu nggak kelihatan di layar ya. Saya kita melakukan nggak kelihatan ya. Jadi penyerang tuh harus menebak respon dari servernya ketika melakukan blind SQL injection. Contohnya tuh tipenya itu seperti boolean atau time series. Nah, contoh kodenya itu seperti n 1 n 1 sama dengan 2. Lalu apa itu resiko keamanan dari sensitif directory exposure dan sensitif data exposure. Nah, directory exposure ini risikonya ini adalah di mana struktur folder server kita tuh kebuka, bisa diakses oleh publik. Nah, akibatnya risikonya itu file sensitif kita bisa bocor, script backend bisa diketahui bisa bocor script backend, dan hacker tuh penyerang tuh jadi tahu struktur folder kita itu, folder web kita itu, database kita. Lalu yang sensitif data exposure itu di mana data-data sensitif kita bocor seperti username, password, data user, API key, token login. Nah, akibatnya itu bisa akun kita bisa dihack, data pribadi bocor dan dan lain-lain. Nah, selanjutnya mengapa penetration testing itu harus ada izin resmi? Nah, karena penetration testing ini merupakan tindakan ilegal karena itu bisa merusak sistem, termasuk tindakan hacking juga, lalu melanggar UU ITE. Makanya kalau kita melakukan penetration testing ini harus ada izinnya, harus legal, harus aman, izin yang jelas, dan kita melakukan itu ada batasannya lah dalam percobaan dan testing, dalam belajar lah, ada batasan belajar lah, nggak melebihi batas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.